Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emirendi Alamsyah, kelas reguler 2, jurusan Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai bahasa Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa bahasa merupakan salah satu aspek yang utama dan tentunya sangat penting bagi manusia untuk berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa resmi negara kita, yaitu negara Indonesia. Ini tentunya menjadi jati diri kita sebagai rakyat Indonesia. Menurut saya, dengan adanya bahasa Indonesia ini, menjadikan kita rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai macam suku, ras, golongan, dan bahasa dapat berkomunikasi dengan mudah dan lancar. Selain itu, dengan adanya bahasa Indonesia juga mendukung kita untuk melakukan pendidikan formal, baik di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, maupun masyarakat. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di Indonesia banyak sekali berbagai macam bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Melayu, bahasa Bali, bahasa Batak, bahasa Aceh, dan sebagainya. Contoh bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa nasional ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang Jawa. Tetapi kita tidak bisa bahasa Jawa, cukup kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga termasuk bahasa pemersatu. Lalu kenapa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa pemersatu? Karena bahasa Indonesia kehadirannya mampu diterima di semua halayak, baik dari kota, desa, pejabat, golongan atas, golongan bawah, laki-laki, perempuan, orang dewasa, remaja, maupun anak kecil. Suku-suku di Indonesia memiliki bahasa masing-masing yang khas. Ketika berbagai suku tersebut saling berinteraksi sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Awal mula sejarah bahasa Indonesia sendiri, yaitu yakni bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah satu tanah Indonesia, yang kedua berbangsa satu bangsa Indonesia, dan yang ketiga menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu dari manakah bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua tahun 1994 di Medan antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kampur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karang Berahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan. Baik pedagang antar suku di Nusantara maupun para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, Ai Xing, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koen Loen. Yang dimaksud Koen Loen adalah bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara,
yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyih 7 Aceh berangka pada tahun 1380 Masehi maupun hasil susastra pada abad ke-16 dan abad ke-17 seperti Syahrir Hamzah Pansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih tetap dipakai. Namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapannya sehari-hari. Bahasa Indonesia tentunya memiliki kedudukan dan fungsinya tersendiri. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, setidaknya bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama lambang kebanggaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, dan yang terakhir atau yang keempat adalah alat penghubungan antar daerah dan antar budaya. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai bahasa resmi negara, yang kedua sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, yang ketiga sebagai alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah, dan yang terakhir alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lalu selanjutnya, apa sih peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa? Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEK. IPTEK berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan IPTEK yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-business, e-commerce, TV, edukasi, dan lain-lain melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 seperti sekarang ini. Bahasa Indonesia sendiri setidaknya telah 6 kali mengalami perkembangan ejaan. Dari yang pertama adalah ejaan Republik, yang kedua adalah ejaan pembaharuan, yang ketiga adalah ejaan Melindo, yang keempat adalah ejaan LBK, yang kelima YD atau ejaan yang disempurnakan, dan yang terakhir adalah EBI. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus mempelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh untuk memperkaya kata-kata bahasa Indonesia yang kita miliki. Tidak ada ruginya bagi kita untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam lagi. Justru dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita akan mendapatkan manfaat yang akan membantu kita dalam komunikasi di kehidupan kita sehari-hari. Beberapa manfaat mempelajari bahasa Indonesia antara lain adalah yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, dan membantu mengemukakan pendapat yang baik dan sopan. Mempelajari bahasa Indonesia sangat penting bagi kita karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi
yang digunakan oleh semua warga negara Indonesia, yang terdiri dari berbagai daerah dan berbagai macam bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Tentunya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa harus dilestarikan dan dijaga karena merupakan identitas masyarakat dari keberagaman bahasa yang ada di tiap daerah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.